ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom teman-teman, ibadah malam hari sore hari ini dari GBIS Haleluya Palur maupun teman-teman yang masih senang mengikuti ibadah online pada sore hari ini, mari teman-teman, sebelum kita mengikuti ibadah, mari kita berdoa dulu memohon kepada Tuhan untuk dilindungi dan senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus. Mari sebelumnya kita berdoa dulu teman-teman. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami akan menjalankan ibadah online. Kiranya Engkau menyertai kami, terlebih juga Engkau menyertai pemimpin puji-pujian, dan Engkau selaraskan dengan pemain musik yang mana akan kami naikkan untuk menghibur dan untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pegangan hidup kami, di hati kami masing-masing. Haleluya Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai awal, pertengahan sampai terakhir. Haleluya Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Kita boleh bersyukur karena kita menikmati kebaikan Tuhan, sehingga saat ini kita bisa beribadah, mengagungkan nama Dia, memuliakan nama Dia, mengagungkan Dia, kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja, karena hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yes, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh, sana, oh, sana.
alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, oh sana, oh sana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari kita sorak-sorai berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan Dia, kita adukan Dia. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, amin. Betapa hebat dan betapa kuat dahsyat Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes. Ya, betapa hebat dan betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, percaya dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Dia percaya atas perbuatannya. Betapa kuat dahsyat Allah kita. Yes, Dia bernama Raja-Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Dia bernama Yesuslah segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Ya. Yesuslah segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Dia bernama Raja, Tuhan Allah kita.
dahsyat Allah kita saat kita menghadapi pergumulan yang berat. Ya, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Hirama takarama sikilama takurima urama rama lama takialabateu kirarama baba rama uran mati kiralama takurama kiralala rama taku ya rama sikirama. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kiala mata karamata kiala baba urana mata kiala basikini kiala mata kiala mataku
kita sika kita to kita papa tata sikita kodi bata tata sasaran ma kita la taku kita tasik kita la ma kodi la tasik kita la amin mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapa kekal mulia kau hadir di sini memulihkan hati menyembuhkan yang terluka ku kan tenang bersamamu Bapa ku kan tenang bersamamu Bapa ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Aku tenang bersamamu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang masih menginginkan ibadah online dan juga sahabat-sahabat dimanapun berada yang masih menginginkan ibadah online. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan saat ini kami membuka hati untuk taburan kuasa firman-Mu, agar firman-Mu mengingatkan kepada kami, firman-Mu menegur kami, dan juga firman-Mu memberkati kami. Hamba siap untuk mewartakannya, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lanjutan dari Kisah Para Rasul 10 akan kita pelajari hari ini. Allah membongkar wawasan bangsa Yahudi. Kenapa harus dibongkar? Karena bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang menyombongkan diri. Dia merasa lebih dari segalanya. Dia merasa bangsa istimewa. Memang tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu Saudara. Karena bangsa Yahudi ini bangsa yang memiliki nabi-nabi, atau dengan kata lain nabi-nabi lahir dari bangsa Yahudi. Lalu Yesus Kristus lahir dari bangsa Yahudi. Alkitab mereka yang namanya Taurat itu juga dipakai oleh orang Kristen, dipakai oleh orang Katolik, dipakai juga oleh orang Yahudi, sehingga mereka merasa menjadi bangsa yang istimewa. Akibatnya mereka menganggap yang namanya surga itu miliknya, orang lain tidak boleh. Bahkan bagian dari bangsa Yahudi yang namanya orang Samaria itu pun dianggap dia tidak berhak untuk masuk surga. Hal inilah yang perlu dibongkar, karena Allah mencintai dunia ini. Allah mencintai seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Maka mari kita pelajari bersama Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 17.
Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan suatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Dalam ayat-ayat yang kita baca menceritakan tentang kedisiplinan Petrus. Hebat Petrus dalam menjalankan tata cara hidup kesehariannya. Agama mengajarkan kamu harus berdoa 7 kali. Tepat Petrus. Ya, jadi Yahudi tidak hanya 5, tetapi 7 kali dia berdoa. Dan jam 12 tepat dia naik. Walaupun dalam keadaan perut lapar, tapi ini doa. Harus didahulukan, jangan ditunda. Nah, ini peringatan untuk kita. Kadang-kadang kita suka menunda, nanti aja. Makan dulu mungkin, atau nonton film dulu, atau melakukan aktivitas dulu. Petrus tidak mengajarkan kepada kita kedisiplinan. Ya, kita juga harus mengikuti disiplin dalam doa, disiplin dalam ibadah, itu perlu. Tapi ini semuanya sebenarnya rencana Tuhan. Di dalam doa, Tuhan membuka mata rohani Petrus. Ada penglihatan. Apa yang dilihat? Tampak olehnya langit terbuka. Turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit ke tanah. Lalu di dalam benda itu terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Lalu ayat 13, Tuhan perintahkan, sembelihlah dan makanlah. Kaget Petrus. Kenapa kaget? Karena seumur-umur Petrus belum pernah makan makanan yang najis. Taat pada tata aturan firman Allah, tata aturan kitabnya Musa, Tauratnya Musa. Ini haram, ini halal. Dia sangat-sangat tertib. Sehingga pada saat Tuhan mengatakan sembelihlah, makanlah, yang keluar itu binatang-binatang haram. Memang berkaki 4, tetapi berkaki 4 yang haram. Memang hewan-hewan yang menjalar, yang diharamkan oleh Tuhan, semua keluar. Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak. Mungkin dalam bahasa yang lebih gampang atau perlu bahasa-bahasa yang mudah kita ingat, mudah kita ucapkan. Saya ini orang Yahudi. Saya ini beragama Yahudi. Saya taat pada Taurat. Kenapa harus makan seperti itu? Maka Tuhan mengatakan sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Bahkan Tuhan mengatakan apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, jangan kamu najiskan.
Dan di dalam ayat ini Petrus kebingungan, apa ya maknanya ya? Setelah ketiga kalinya kain itu terangkat lenyap dari pandangannya, dari penglihatannya. Kenapa demikian? Sebenarnya Allah tidak menginginkan makanan haram atau halalnya itu. Tetapi Allah menginginkan supaya Petrus si orang Yahudi ini berani untuk mendatangi rumah Kornelius yang bukan orang Yahudi. Kornelius yang dianggap adalah orang kafir. Padahal minggu lalu kita telah belajar bahwa doa Kornelius saja didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat berkenan dengan Kornelius. Walaupun dia belum kenal Yesus, tetapi sifat, sikap, tata cara Kornelius sudah tata cara yang hebat. Tinggal poles sedikit kenal Yesus, luar biasa. Nah, Petrus mendapatkan tugas untuk datang ke rumah si kafir ini. Petrus disuruh datang ke rumahnya Kornelius. Karena Tuhan ingin bicara bahwa tidak hanya orang Yahudi yang punya surga. Tidak hanya orang Yahudi yang membutuhkan keselamatan. Tidak hanya orang Yahudi yang membutuhkan Yesus. Tetapi memang orang Yahudilah yang disuruh untuk mengabarkan Injil. Awal-awalnya seperti itu. Nah, Roh Kudus akan membantu siapa yang mau untuk datang kepada mereka-mereka yang belum kenal Yesus. Mereka-mereka yang secara agama dikatakan kafir. Kristen tidak mengenal kafir. Tetapi Yahudi ini loh yang masih kaku, yang masih merasa lebih. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wawasan ini yang dibukakan juga pada kita. Karena kita sering membatasi dengan pembuatan gedung-gedung gereja, dengan suku-suku bangsa, dengan etnis, sehingga karya Allah yang besar kadang-kadang hanya milik kita. Gereja sayalah yang paling benar, gereja kamu enggak. Banyak orang membangun gereja dengan batasan-batasan. Ini loh, yang suku ini gerejanya sini. Yang suku ini gerejanya sini. Sehingga yang merasa suku lain mau masuk gereja itu, dia sudah terbatas dengan kata-kata gereja suku ini tadi. Etnis ini loh yang ada gerejanya. Nah, ini harus kita tinggalkan. Boleh memang membangun gedung gereja dengan nama-nama kesukuan, boleh. Tetapi juga kita anjurkan kepada mereka-mereka yang lain. Ayo, memang nama gerejanya nama suku, tetapi jemaatnya bukan jemaat suku tersebut. Jemaatnya adalah jemaat secara umum. Karena Allah mencintai umat manusia yang ada dalam dunia ini. Tugas kita mewartakan, menawarkan, mengingatkan, mengajar kepada mereka bahwa barang siapa menerima Yesus Kristus, mereka akan selamat. Sehingga hidup hanya diperoleh jika manusia mau percaya dan menerima Yesus dalam hidupnya. Allah memberi kesempatan kepada manusia seluruh dunia ini tanpa batasan, tanpa suku,
tanpa batasan suku, tanpa batasan etnis. Dan tugas itu diberikan pada kita. Diawali dari Petrus yang melihat penglihatan. Ini yang harus membuka, bukan hanya Petrus yang dibuka wawasannya, tetapi kita pun dibuka wawasan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Kerjakan perintahnya Allah. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah suku muridku, tetapi semua bangsa muridku. Ajarlah mereka. Dalam Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, awalnya memang dari Yerusalem, tapi ke Yudea, ke Samaria, bahkan ke ujung-ujung bumi. Firman Tuhan hari ini tidak hanya membongkar wawasan orang Yahudi, tetapi membongkar wawasan kita, kepicikan kita. Keselamatan bukan milik kita pribadi, tetapi keselamatan yang telah kita miliki ini harus kita wartakan kepada orang lain. Siapapun mereka, tidak ada batasan. Siapapun mereka, tugas kita hanya mewartakan, menawarkan, mengajarkan bahwa di dalam nama Yesus Kristus kamu diselamatkan. Terimalah Yesus agar kamu menikmati kekuatan kuasanya dan berani untuk mengajarkan ajaran yang diberikan Tuhan, yaitu selamatkan mereka. Selamat bertugas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau izinkan kami untuk membuka wawasan. Melalui pelajaran Petrus, Engkau buka wawasan kami. Yang kadang-kadang kami masih suka memilih untuk mengajar kepada mereka, untuk memberitakan berita sukacita pada mereka. Dan hari ini Tuhan buka wawasan kami untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita telah diingatkan untuk membawa berita Injil kepada setiap orang. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita bersama-sama mendengarkan pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Penting Bapak Ibu. Ya, kesehatan ini untuk saya, kesehatan untuk Bapak, Ibu, Saudara, kesehatan untuk semua yang ada di bumi Indonesia, bahkan di dalam dunia ini. Jangan lupa protokol kesehatan yang terdiri dari 1M, 1B, 5M. Saya terbalik ya. 1B, 5M. Yang pertama adalah berdoa. Sesudah kita berdoa, kita harus memakai masker. Taati menjaga jarak. Taati untuk mencuci tangan dengan sabun, taati untuk menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong di-like. Jadi tekan yang biru, muncul gambar lingkaran berputar, lalu muncul gambarnya. Nah, sesudah itu di situ ada gambar ibu jari, tolong di-like. Kalau sudah di-like, tolong di-komen supaya komentar ini menjadi pelajaran bagi kami.
menjadi dorongan bagi kami dalam melayani, baik secara pujiannya, lalu khotbahnya, lalu juga syutingnya. Ini semua menjadi pelajaran untuk kami maju. Perlu diberi komentar. Selanjutnya di-share supaya sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kalau satu peserta ibadah online share 5, ya kita dapat lihat betapa luar biasanya, ya betapa hebatnya penginjilan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membantu penginjilan, share kepada 5 orang sahabat, 5 orang teman, atau 5 orang keluarga. Terus berdoa untuk ibadah online, agar ibadah online ini berjalan terus. Berdoa untuk kru sehat, sehingga cara pengambilan dan sebagainya sehat. Lalu berdoa untuk alat-alat, supaya alat-alat awet, Bapak Ibu. Ya, supaya alat-alat awet. Waktu kita syuting di Pantai Ngandong, kami berada di sebuah bukit. Tiba-tiba anginnya kencang, lalu kamera dan HP jatuh. Untung hanya tertatap batu karang. Ya, namanya HP, namanya kamera, kena batu karang, ya. Tapi doa Bapak Ibu, kami nantikan ya, supaya alat-alat betul-betul dapat awet untuk kita gunakan. Mari kita akhiri, kita akan naikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami datang saat ini dan kami bawa bangsa kami yang kami cintai ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa pada saat ini kami memperingati 76 tahun kemerdekaan bangsa kami yang kami cintai, itu bangsa Indonesia. Kami bersyukur selama tahun-tahun ini Engkau telah memberkati bangsa kami. Engkau telah memberikan kesejahteraan kepada bangsa kami. Engkau telah memberikan pemimpin-pemimpin yang luar biasa kepada bangsa kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkanlah hujan pertobatan, turunkanlah hujan keselamatan, baik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai kepada Papua. Biarlah pengurapan dan hujan keselamatan, hujan pertobatan turun kepada Indonesia yang kami cintai ini ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk memimpin kami. Yang mulia Bapak Presiden, sampai kepada seluruh jajaran-jajaran yang ada, sampai kepada jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kepada mereka, dan roh yang takut akan Tuhan, agar supaya mereka bisa menjalankan roda pemerintahan negeri kami yang tercinta dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar supaya kami bisa terbebas dari COVID-19, dari pandemi ini Tuhan. Bila Engkau tolong campur tangan memberkati, dan biarlah Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu yang luar biasa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa berdoa untuk bangsa kami. Kami tidak pernah lelah untuk mencintai bangsa kami. Karena kami ada di bangsa ini untuk senantiasa menjadi berkat dimanapun kami pergi dan kami berada. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini tinggal dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Suheni, untuk Pak Paulus Sugito, untuk Ibu Sriono, untuk Bapak Sriono, untuk Pak Budi, Lili yang sakit jantung, Pak Bogo yang tulang-tulangnya patah kecelakaan sudah mulai membaik, Ibu Demarto, dan juga Rachel. Bapak, Kau jamah, pulihkan, dan dengan pemulihan ini mereka akan bersaksi bahwa mereka punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang mampu memberikan kesembuhan total. Hari ini kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang masih membutuhkan jamahan-Mu. Ibu Ratmi yang lututnya dioperasi, Ibu Happy
yang pinggulnya dioperasi karena jatuh. Ibu Bambang yang lututnya minta dijamah. Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Bapak Sarjono yang sakit stroke. Ibu Salami yang migrain. Ibu Wagini yang badannya lemes terus. Bapak Weli yang sakit asam lambung dan juga ginjal. Ibu Setio Purnomo yang jatuh dan juga pinggulnya sakit. Bapak Saryanto yang sudah kau pulihkan. Saudara Satria yang jatuh. Yeski Kurniawan yang ada benjol di leher. Ibu Marni yang geringgingan. Bapak Ibu Ngadiman yang kejukemeng. Engkau jamah Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Pada saat kami berdoa, tanganmu kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak, kau telah jamah mereka. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Namun kami masih berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, dan Mbah Darto. Jamah iman percayanya. Dengan iman yang kuat, mereka nikmati kesembuhan yang telah kau berikan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang. Antaran pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.